Halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua ya guys. Nih, gua baru sempat ngonten lagi. Gua di sini mau ngenalin ini nih, motor baru gua, asik. Si CBR 150R K45A ya, lokal. Yang tahun 2015. Ini pajak hidup, gue beli itu murah guys. Ini gue dapet harga murah banget, serius, di bawah 10 juta pajak hidup. Nah, kenapa gue ngambil motor ini? Karena gue udah pernah pakai ya, udah pernah nyoba. Soalnya kan abang sepupu gue pernah punya persis kayak gini juga, warna merah. Ya gue suka gitu loh. Dia karakter mesinnya itu overbore ya, sama kayak GSX. Nah kalau CBR yang baru tuh, yang facelift, yang tipe mesinnya K45G, itu mesinnya itu near square ya. Jadi cepatnya di putaran bawah doang, tapi di RPM atasnya tuh boyo. Nah makanya gue lebih seneng yang ini, overbore. Oke, ini kondisi motor overall bisa dibilang nggak jelek-jelek amat, tapi nggak bagus-bagus amat juga. Soalnya ya ada beberapa lah minus, kayak ini baut-baut pada nggak ada tuh, baut-baut pada nggak ada. Terus ya kayak gini nih ya, baret-baret. Terus di sini juga nih, ada baret ya. Tuh. Terus di bagian tangki juga dia penyok. Ini pernah jatuh ya, jatuh bego gitu, plek gitu. Oh ini juga lah, tipis-tipis. Ya wajar, namanya motor second, motor tahun 2015. Untuk kondisi mesin sih gue bilang 75%-an lah ya, 75%. Overall masih bagus, cuman agak ngelitik itu kayaknya sim-simannya deh. Sim-siman. Oh, agak tek gitu. Cuman nggak tahu ya, gue mau nyoba ganti tensioner dulu, mau ganti tonjokan keteng. Kalau ntar gua ganti tapi masih berisik, ya berarti gua harus setel sim-siman. Ini motor gue beli di kilometer 68.000, kelihatan nggak? Nah tuh 68.000 tahun 2015, pajak hidup. Ya lumayan lah. Sebenarnya gua waktu itu pilihannya dua sih, antara GSX atau Fufi. Gue kepengennya dua motor itu guys, cuman entah kenapa tahu pincut sama motor ini ya, karena murah kali ya. Terus kebetulan pemilik sebelumnya nih deket sama rumah gue, ya udah gue samperin aja deh. Terus lihat motornya kondisinya kayak begini, ya udah jadi gue ambil motor ini. Ya kurang lebih gitu aja sih yang bisa gua tunjukin ya ke kalian. Worth it apa enggak, tergantung ya. Kalau gua sih worth itnya kenapa? Pajaknya hidup. Terus si pemilik sebelumnya juga ngizinin kalau ntar mau perpanjang pajak boleh pinjem KTP dia. Jadi gue tinggal pinjem KTP-nya aja kalau mau perpanjang pajak, nggak usah repot-repot balik nama. Soalnya kan kalau balik nama mahal ya guys. Oke, gue mau nyebutin keuntungannya beli motor ini. Keuntungannya yang pertama, tampilan lumayan lah ya, ganteng. Tuh nggak kalah lah sama R15 Fitri mah. Bodinya keker, gambot. Tuh keuntungan pertamanya.
Terus keuntungan kedua, mesin udah jelas ya, mesin overbore, bukan kaleng-kaleng, atasannya ngisi terus dia, sama kayak GSX lah kurang lebih. Kalau seber-seber baru itu entah kenapa boyo ya atasnya. Kalau ini mah tinggal modal ya, nggak usah bore up lah, cuman porting atau ganti per kopling, terus kampas kopling racing, udah enak ini. Paling kalau mau lebih lagi main ecu, remap ecu, atau enggak ganti ecu juken, udah itu enak banget. Mesin standar aja udah jengat-jengat. Terus keuntungan tuh berapa? Keuntungan kedua ya. Nah, keuntungan ketiganya, ini motor 150 cc tapi nyaman guys. Sport rasa matic. Soalnya nih stangnya tinggi ya, stangnya tinggi, jadi nyaman lah gitu, nggak bikin pegel. Kalau R15 V3 GSX itu kan bikin pegel. Ya cuman balik lagi sih ke selera masing-masing orang. Ada yang demennya emang tampilannya sporty gitu kan, underyoke. Tapi ada juga yang nggak pengen pegel. Nah, yang nggak pengen pegel ini solusinya guys, CBR. Nggak pegel asli. Terus posisi boncengersnya juga dia nggak terlalu tinggi sama si pengemudi depan. Kalau R15 V3 sama GSX kan jumplang jauh banget ya antara si boncengers sama si pengemudi. Tuh yang dibonceng berasa kayak ini, bisa lihat Monas gitu loh. Tinggi banget, menjulang ke atas. Nah, itu keuntungannya guys, kurang lebih. Terus kekurangannya nah, kalau ada keuntungan pasti ada yang namanya kekurangan. Kekurangannya kalau kata gue nih, model buntut belakangnya jelek ya guys. Kayak Tiger gitu ya, Tiger. Paling biasanya pada ngakalin modif ini nih, copot spakbor ini. Nah, terus ini ditutup gitu loh. Cuman ada juga yang ngakalin copot ini juga, jadi motong rangka di sini, terus dipasang undertail, terus dicopot ininya nih, behelnya. Biasanya gitu sih. Nah, itu kekurangan pertama, tampilan belakangnya jelek. Kekurangan kedua, dia kan model monosoknya tuh prolink ya, udah prolink. Nah, dia di si bos prolinknya itu gampang oblak, gampang banget oblak. Itu di grup-grup CBR rata-rata masalahnya pada di situ guys, pada di bos prolink. Ini juga punya gue udah kena bosnya. Tuh kekurangannya. Terus kekurangan ketiga, nah ini seal water pump. Seal water pumpnya ini tuh gampang jebol guys. Entah kenapa gampang jebol. Banyak nih yang udah ganti seal water pump baru, selang 3 atau 4 bulan dia jebol lagi gitu. Nah, makanya usahain kalau ganti seal water pump gantinya yang ori ya. Nah, berhubung ini Honda, part orinya itu susah guys, nggak ketara mana yang ori mana yang enggak. Bungkusnya tuh rata-rata ya Astra, cuman nggak tahu barangnya barang ori apa KW. Itu guys kekurangannya nih. Nah, dia masih pakai kabel sensor untuk speedonya. Kalau kayak GSX, R15 V3 kan udah pada masang sensor di gear depan ya. Nah, kalau ini masih pakai kabel, jadi rawan putus, rawan rusak. Terus kurangan keempat, tadi 3. Nah, kurangan keempat di bagian ini. Holder kanannya sepi banget, cuman ada starter doang, belum ada engine cut off ya. Ya lucu aja sih, motor sport cuman nggak ada engine cut off gitu loh. Udah sih itu aja, selebihnya enak-enak aja nih motor. Udah DOHC juga, DOHC overbore 4 klep,
6 speed. Enak lah. Kalau buat tarik-tarikan dia masih oke lah. Masih bisa ngeladenin yang baru-baru gitu loh. Cuman ya karena motor sekali lagi umurnya udah nggak muda lagi ya kan. Jadi ya harus ada beberapa yang diganti partnya gitu loh. Kayak nih gua nih harus ganti tensionernya atau setel sim-simannya lagi biar suaranya halus lagi. Nah terus ini juga gear ya udah harus ganti. Nah oh iya ini juga termasuk salah satu kekurangan sih di motor Honda CBR ini. Dan ini nggak cuman di CBR doang sih, di rata-rata motor Honda kekurangannya pasti di gear set. Gear setnya itu berisik guys, suaranya gila kayak apa ya, kayak suara kipas angin, tau gak sih lu? Kalau misalnya sih pakai knalpot standar ya, nah terus ada motor Honda lewat, itu yang kedengeran suara rantainya doang, kercak. Nah ini karena gue pakai knalpot racing aja, jadi nggak terlalu kedengeran. Nah paling ntar nih mau gue ganti pakai gear set aftermarket ya, kayak Triple S atau TK Racing. Yang jelas mau gue ganti ntar biar nggak terlalu berisik. Ya mungkin segitu aja ya guys, konten gua hari ini. Gue cuman mau ngasih tahu doang kalau gua beli motor baru. Nggak baru sih, second. Terus Perzanya kemana bang? Perzanya ada. Itu rencana mau gue jual sih, cuman ya masih gue pakai. Kalau belum ada yang berani nawar gitu dengan harga terbaik, masih gue pakai terus. Soalnya gue jual nyantai ini sih. Ya kalau ada yang mau boleh lah DM Instagram gue ya. Verza gue tuh tahun 2013, pajaknya hidup, terus kondisi bodi juga mulus ya, baru gue repaint itu. Ban depan belakangnya juga tebel ya, pokoknya tinggal pakai lah. Yang minat sama Verza gue DM aja ke Instagram. Oke. Segini aja dulu konten gue hari ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Thank you guys.